Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Kisah Seram Nusantara. Masih di cerita yang sama, anak perempuan di jendela. Pada episode sebelumnya, setelah Ilham melihat Randy terjatuh ke lantai, tubuhnya mengeras, tatapannya melihat ke atas. Seluruh syaraf tubuhnya tegang, nafasnya tersengal-sengal. Ilham pun panik. Dia berlari keluar rumah untuk meminta tolong. Setelah beberapa kali berteriak minta tolong, tak ada satupun manusia yang menjawab. Lalu Ilham bergegas kembali ke dalam dan mengambil ponselnya. Dia menelpon kedua orang tuanya perihal kondisi Randy. Lalu dia pun juga menelpon Bella, pacar Randy, dan beberapa temannya yang bisa membantu. Lalu Ilham bergegas kembali ke dapur untuk melihat kondisi Randy. Saat itu kejang-kejang Randy sudah berangsur berhenti. Kini dia tak sadarkan diri. Di lantai dapur, Ilham berusaha membawa tubuh Randy ke sofa ruang tamu. Dia pun berharap seseorang datang untuk membantunya. Namun berbeda dengan Ilham yang melihat Randy tak sadarkan diri. Randy sendiri melihat aktivitas lain. Dirinya seakan dibawa ke alam lain ketika melihat anak kecil itu berlari melewati Ilham. Saat melihat anak kecil itu berlari, Randy berusaha mengejar. Dia meneriaki Ilham, namun Ilham seolah tak mendengar teriakan Randy. Dia pun berlari menuju Ilham. "Ham, lu lihat bocah tadi gak yang lari-lari?" sahut Randy. Namun Ilham lagi-lagi tidak menjawab. Dalam pandangan Randy, tiba-tiba Ilham berdiri dari ujung lorong. Waktu seakan berhenti, tak ada aktivitas apapun. Ketika melihat jam dinding, jarum jam sama sekali tak bergerak. Ketika Randy akan menyentuh Ilham, tiba-tiba pandangannya menjadi runyam, gelap. Namun tak lama, pandangannya berangsur kembali. Tapi saat itu Randy mulai membiasakan pandangannya. Ilham tak ada di depannya. Dia pun merasa asing dengan apa yang dia lihat. Semua perabotan yang ada di rumahnya terlihat seperti ketinggalan zaman. Dia pun memanggil-manggil nama Ilham, namun tak ada jawaban. Lalu Randy berjalan menuju ruang tengah. Semua sofa bukan miliknya. Semua yang ada di sana bukan milik Randy. Seketika itu Randy kebingungan. Bukankah tadi dia ada di dapurnya? Namun kenapa sekarang barang-barang yang ada di rumahnya terasa asing? Randy pun keluar untuk melihat nomor rumahnya. Iya, nomor rumah ini sama dengan nomor rumah milik Randy. Lalu dia pun kembali masuk ke dalam rumah dan melihat kalender yang ada di ruang tamu. Kalender tersebut menunjukkan tahun 80-an. Tambah pusing dirinya ketika melihat kalender tersebut. Otaknya tak mampu mencerna apa yang terjadi. Ketika Randy sedang kebingungan, tiba-tiba dia melihat anak kecil yang berada di bingkai foto. Dia merasa familiar dengan anak kecil tersebut. Ya, dia ingat. Ini anak kecil yang ada di mimpinya. Terdapat tulisan kecil di pojok foto tersebut. Anastasia. Nama gadis tersebut adalah Anastasia. "Bu, terigunya sudah cukup." Terdengar teriakan yang berasal dari dapur. Randy pun langsung menghampiri asal suara tersebut. Dia melihat dari ujung lorong ada seorang gadis yang dia baru tahu itulah Anastasia. Dia sedang bersama dengan seorang wanita dewasa yang Randy yakini adalah ibunya. Dua orang tersebut sepertinya sedang membuat adonan kue atau bolu di dapur. Terlihat dari muka Anastasia yang cemong oleh tepung. "Bu, abis bikin bolu kita main petak umpet ya," ucap Anastasia yang dibalas senyuman oleh ibunya. Setelah beberapa saat, mereka pun menyelesaikan adonan mereka, lalu mulai memegang adonan tersebut. "Sekarang kamu dulu yang sembunyi, ibu hitung sampai 10 ya." Anastasia pun mengangguk dan berlari bersembunyi di kamar mandi. 1, 2, 3. Ibunya mulai menghitung. Anastasia sudah bersembunyi di kamar mandi. 8, 9, 10. Ibunya sudah selesai berhitung dan siap mencari Anastasia. Buk!
Suara pintu depan terbuka dengan begitu keras, membuat Ibu Anastasia terkejut. Begitupun Randy yang menyaksikan. Ternyata ada seorang pria dewasa yang masuk ke dalam rumah. Dia berlumuran darah. Kemeja yang dia pakai rusak compang-camping. "Astaga mas!" seru Ibu Anastasia. Dia pun kembali menghampiri pria tersebut yang sepertinya adalah suaminya. Pria tersebut terjatuh tak sadarkan diri di tengah ruang tamu. Lantas Ibu Anastasia menghampiri suaminya tersebut. Dia melihat darah menetes dari badan suaminya tersebut. Dia takut dan kebingungan dengan apa yang terjadi. Namun tiba-tiba datanglah seorang pria yang membawa sebuah senjata tajam seperti golok. Dia masuk ke dalam rumah lalu mengunci pintu depan. "Si Anton sudah mati?" tanya pria tersebut. Pria yang membawa golok itu melihat tubuh ayah Anastasia yang bernama Anton itu sudah terkapar tak sadarkan diri dalam pangkuan istrinya. "Bimo, apa yang kamu lakukan terhadap kakakmu?" teriak Ibu Anastasia. "Jangan salahkan aku, salahkan suamimu yang mengambil semua warisan ayah," jawab Bimo. "Ayahmu memberikan semua warisan pada Anton karena dia tak percaya kepada pemabuk dan penjudi seperti kamu." "Alah Mbak Irma, kamu ini tahu apa?" bentak Bimo. "Pergi dari sini Bimo, sebelum aku berteriak meminta tolong." Bimo hanya tersenyum dan menghampiri Irma. "Silakan saja berteriak." Namun tiba-tiba golok menghujam leher Irma. Pemandangan itu membuat Randy ingin muntah. Dia melihat Irma dipenggal di depan matanya. Randy berusaha mencegah si Bimo. Namun ketika dia hendak memukul Bimo, ia malah menembus tubuh Bimo. Ia tak bisa melakukan apa-apa. Dia hanya bisa berharap Anastasia tidak keluar dari kamar mandi tempat dia bersembunyi. Irma dan Anton sudah tergeletak tak bernyawa di lantai ruang tamu. Melihat tubuh mereka sudah tak bernyawa, Bimo merasa masih ada yang kurang. "Ah, keponakanku!" Sayangnya dia mengingatkan Anastasia yang tak ada bersama kedua orang tuanya. "Tasya, kemari nak, ommu bawa hadiah!" teriak Bimo. Bimo pun berjalan ke arah dapur sembari meneriakkan nama Anastasia. Randy yang melihat itu berharap Anastasia tak keluar dari kamar mandi. Namun sayangnya ketika Bimo sudah berada di dapur, Anastasia malah keluar dari kamar mandi, mengira omnya benar-benar membawa hadiah. Akan tetapi bukan hadiah yang Tasya dapati, melainkan sebilah golok dan tatapan mengerikan dari Bimo. "Di situ kamu rupanya, ayo main petak umpet," ucap Bimo sembari memamerkan golok yang penuh dengan darah. "Ah!" teriak Anastasia setelah melihat Bimo. Dia pun berlari menuju ruang tamu. Lalu dia berteriak kembali setelah melihat kedua orang tuanya terkapar di lantai. Pergi dari sini nak," ucap ayahnya yang ternyata masih hidup. Mendengar hal itu, Anastasia mencoba kabur melewati pintu depan. Namun sayangnya pintu itu terkunci. Ia pun melihat jendela yang bisa dia buka. Anastasia pun mencoba keluar untuk kabur melalui jendela tersebut. Jendela tersebut berhasil terbuka. Anastasia mencoba melewati jendela itu. Ketika dia hampir berhasil melompati jendela tersebut, tiba-tiba jelep, sebuah golok tertancap di dadanya. Bimo melemparkan golok dari jauh tepat mengenai punggung Anastasia dan menembus dadanya. Seketika itu Anastasia langsung tidak berdaya. Dia terjatuh ke lantai. Lalu Bimo menghampiri tubuh Anastasia. Anak malang tersebut masih hidup. Bimo menyeret tubuh Anastasia ke depan wajah ayahnya. "Lihatlah Ton, anakmu akan mati di depan matamu," ucap Bimo. Dengan gerakan tiba-tiba Bimo menggorok leher Tasya.
Anak cantik itu meninggal dengan mengenaskan di tangan pamannya sendiri. "Tidur yang nyenyak ya Anton," ucap Bimo. Bimo pun menusuk jantung Anton dan memastikan dia telah mati. Setelah memastikan semua yang di sana telah mati, Bimo membersihkan diri dan menyimpan golok di dapur. Setelah selesai, dia pun keluar dari rumah itu dan mengunci pintu dan gerbang. Melihat hal ini, Randy terkejut dengan apa yang dia lihat. Namun dia tidak tahu harus melakukan apa. Dia mencoba kembali ke alamnya, namun tidak bisa. Tak lama setelah itu, Anton kembali membawa sekarung semen dan pasir. Dia pun melihat mayat mereka bertiga, lalu memilih Anastasia. Anton membawa tubuh Anastasia ke dapur. Di situ dia memulai membongkar lantai dapur dan menggali tanahnya. Saat tanahnya dirasa sudah cukup dalam, dia memasukkan Anastasia ke dalam peti kayu, lalu memasukkannya ke dalam lubang itu. Setelah memasukkan Anastasia, dia pun menutupi lubang tersebut. Setelah selesai menutupi lubangnya dengan tanah, dia pun membuat adonan semen dan meratakan kuburan Anastasia dengan semen. Anastasia pun selesai dikuburkan. Namun semen yang tersisa rasanya tak cukup untuk menguburkan kedua orang tua Anastasia. Bimo pun keluar lagi untuk membeli semen. Namun ada satu hal yang Bimo tidak tahu. Bolu yang sedang dipanggang oleh ibu Anastasia gosong. Dan karena terlalu panas, oven tersebut terbakar, membakar apapun yang ada di sekitarnya. Tak lama, Bimo kembali dan melihat kepulan asap berasal dari dapur. Dia pun berlari masuk ke dalam rumah. Dia lalu memadamkan api sebelum menjadi besar dan memancing perhatian warga sekitar. Api berhasil dia padamkan, namun kepulan asap masih membumbung tinggi. Asap itu berhasil memancing perhatian warga. Beberapa warga berbondong-bondong datang ke rumah tersebut. Bimo lupa dia menutup kembali pintunya. Pintu depan terbuka lebar. Mayat kedua pasangan suami istri itu masih tergeletak di ruang tamu. Ketika dia akan kembali ke ruang tamu untuk memindahkan mayat tersebut, dia terlambat. Dia melihat sudah ada beberapa warga yang ada di halaman rumah. Mereka semua terkejut akan apa yang disaksikannya. "Pembunuh!" Seorang pemuda berteriak ke arah Bimo. "Tangkap dia!" ucap yang lainnya. Warga yang ada berlari dan menangkap Bimo. Ada juga salah satu warga untuk pergi memanggil ketua RT. Ketua RT pun datang ke TKP bersama dengan seseorang polisi. Setelah ditangkap, Bimo masih belum mengaku kalau dia pembunuhnya. Dia hanya datang untuk memadamkan apinya lalu melihat mereka sudah terkapar tak bernyawa di lantai. Warga tak langsung mempercayai Bimo. Seorang warga pun menemukan golok yang penuh darah di dapur. Dengan bukti tersebut, Bimo masih juga mengelak. Beberapa warga terlihat sangat kesal. Tiba-tiba seorang warga memecah kerumunan dan melepaskan pukulan ke arah Bimo, dan diikuti oleh warga-warga lainnya. Randy sedikit lega melihat Bimo tertangkap dan dipukuli oleh warga. Dia berharap dia bisa ikut menghakimi Bimo. Namun pandangannya kembali buram dan berangsur gelap. Kini dia berpindah dimensi lagi, masih di tempat yang sama. Namun kini suasana berubah menjadi gelap. Randy familiar dengan tempat ini. Ini adalah rumahnya sebelum direnovasi. Namun tiba-tiba muncul seorang anak kecil dari dapur. Randy mengenalnya. Itu adalah Anastasia. "Tasya, kemari nak," sahut Randy. Kini anak tersebut bisa mendengar Randy. "Maafin om, gak bisa bantu kamu. Kamu udah beristirahat dengan tenang?" tanya Randy kepada Anastasia. Tasya hanya menggeleng. "Kenapa?" tanya Randy. "Aku minta maaf om, udah mengganggu om. Tapi aku mau minta tolong, temukan jasadku. Aku sengaja membawa om ke hari di mana aku dibunuh.
agar Om bisa menemukan jasadku, jawab Tasya. Baik, jika Om sudah sadar, Om akan gali kuburan kamu. Anastasia pun tersenyum. Randy pun bertanya kepada Anastasia, bagaimana keadaan Bimo setelah dipukuli warga? Tasya pun menjelaskan jika Bimo tewas dihakimi oleh warga. Ibu dan ayah Tasya dimakamkan di pemakaman desa, namun Anastasia tidak ditemukan. Bimo terlalu rapih menutupi makam Anastasia. Bahkan jika bolu yang Anastasia buat tak terbakar, mungkin Bimo bisa berhasil menyembunyikan jasad ibu dan ayahnya Anastasia. Ayo Om, sahut Tasya kepada Randy sembari mengulurkan tangannya untuk digenggam oleh Randy. Setelah menggenggam tangan Tasya, pandangan Randy kembali kabur dan saat dia membuka mata, dia melihat Ilham, Bella, dan beberapa orang yang tidak dia kenal ada di sekitarnya. Melihat Randy telah sadarkan diri, Bella menangis bahagia. Namun Randy malah langsung berdiri dan berlari menuju dapur. Ilham, bawa palu atau linggis, teriak Randy dari dapur. Buat apa bang? Cepet bawa aja. Ilham dan yang lain pun kebingungan. Ilham membawakan palu dan linggis kepada Randy. Mulailah Randy menghancurkan lantai yang ada di dapur. Sempat dicegah oleh Ilham, namun Randy tetap bersikukuh untuk membongkar lantai dapur. Akhirnya Randy pun menemukan sebuah kotak kayu di bawah lantai tersebut. Dia pun membawa kotak kayu ke ruangan tengah. Dia meletakkan kotak kayu itu di bawah meja dan segera membukanya. Ketika dibuka, semua yang ada di sana terkejut ketika mendapati tulang belulang manusia di dalam kotak kayu tersebut. Randy pun meminta salah seorang warga yang ada di sana untuk memanggil ketua RT atau warga yang sudah lebih dari 50 tahun tinggal di desa ini. Lalu Pak RT dan seorang lansia datang ke rumah Randy. Namun lansia itu tampak ketakutan ketika harus masuk ke rumah itu. Nampaknya dia tahu apa yang terjadi di rumah itu. Randy pun menjelaskan kenapa dia bisa menemukan kerangka ini di dalam rumahnya. Beberapa orang tak percaya, namun orang tua yang dibawa Pak RT membenarkan cerita Randy. Dia mengetahui pembunuhan yang terjadi di rumah ini. Pelakunya adalah adik dari si suami. Namun para warga hanya memakamkan suami dan istrinya. Mereka tak mengetahui bahwa pasangan itu mempunyai anak. Mereka juga tidak tahu keluarga Anastasia. Keluarga Anastasianya terlalu tertutup dan saat itu juga mereka adalah warga pendatang dari kota. Akhirnya mau tak mau mereka dikuburkan di desa dan Anastasia pun dikuburkan di dekat makam orang tuanya. Singkatnya, waktu pun berjalan dengan cepat. Randy dan Bella kini telah menikah. Mereka menempati rumah tersebut karena tak ada gangguan gaib lagi setelah jasad Anastasia ditemukan. Suatu hari saat Randy sedang tertidur, dia bermimpi melihat Anastasia bersama kedua orang tuanya berjalan ke arah cahaya sembari melambaikan tangan mereka. Mereka berterima kasih kepada Randy karena telah mempersatukan mereka kembali. Dan besok paginya Randy terbangun karena istrinya mual-mual. Randy pun membawa istrinya ke dokter dan untungnya Bella tidak sakit, melainkan dia sedang hamil. Randy pun berjanji jika anak perempuan dia akan menamainya Anastasia. Sekianlah cerita anak perempuan di jendela. Terima kasih sudah mendengarkan cerita treat ini. Mohon maaf bila ada kekurangan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi dengan cerita berikutnya. Salam misteri.